apa bagaimana? Iya, udah lanjut aja, Kak. Oh ya udah sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BTW ini di record gak sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah di record. Terus putus asa, kehilangan harapan, dan kekecewaan. Nah, biasanya mahasiswa tuh banyak stres karena penyebabnya stres akademik. Nah, stres akademik ini disebabkan oleh adanya stresor yang berasal dari faktor internal dan eksternal. Kalau stresor sendiri merupakan segala hal yang terjadi pada diri seseorang yang memperkuat perasaan tidak dapat mengatasi daripada kondisi dapat mengatasi. Jadi stres akademik itu sebenarnya ada bagusnya juga, ada tidak bagusnya juga. Dari eustressnya itu mendorong untuk si mahasiswa ini buru-buru sih, maksudnya termotivasi untuk mengerjakan tugas. Tapi kalau di stresnya si mahasiswa ini di buru-buru, cemas karena takut tugasnya nggak selesai gitu, terus kecewa, putus asa, kayak udahlah nggak mungkin kekumpul gitu. Yang selanjutnya pengertian coping stress menurut Lazarus. Nah, coping stress ini menurut Lazarus adalah perubahan kognitif tingkah laku yang berlangsung terus-menerus untuk mengatasi tuntutan eksternal dan internal yang dinilai sebagai beban atau melampaui sumber daya individu atau membahayakan keberadaan dan kesejahteraannya. Lazarus dan Folkman ini membagi penyelesaian itu menjadi dua. Yang pertama problem fokus, yang kedua emotional fokus. Kalau problem fokus ini perilaku penyelesaian yang berpusat pada masalah. Kalau emotional fokus ini masalah yang berpusat pada emosi. Nah, maksudnya perilaku penyelesaian masalah yang berpusat pada masalah. Misal kayak ada tugas, pokoknya tugas ini yang penting kelar. Kalau itu menurut problem focus coping. Kalau yang emotional focus coping tuh kayak perilaku penyelesaian masalah yang berpusat pada emosi. Misalnya, aduh gue belum kelar nih, tapi harus sesuai urutan-urutannya gitu. Tapi sesuai dengan kaidah-kaidahnya yang benar yang mana gitu. Jadi gue kelarin satu-satu, habis itu tugasnya harus benar secara rapih. Nah, itu namanya emotional focus coping. Selanjutnya ada strategi problem focus coping. Coping rendah sama dengan problem focus coping, yaitu mahasiswa yang memiliki coping rendah cenderung menggunakan strategi problem focus coping. Jadi mahasiswa yang copingnya rendah, yang cara mengatasi stresnya rendah, yaitu dia biasanya cenderung menggunakan problem focus coping. Seperti biasa dibilang kalau mahasiswanya itu ngerjain tugas pengen buru-buru, terus harus pokoknya yang penting selesai aja, nggak mikirin aduh takut salah, nilainya gimana, nggak sesuai aturan sama si dosennya gitu. Biasanya sih itu ada proses penundaan yang banyak sih. Selanjutnya ada strategi emotional focus coping. Nah, copingnya tinggi, cara mengatasi fokus
stresnya tinggi itu emotional focus coping-nya itu biasanya mahasiswa menggunakan emotional focus coping, yaitu mahasiswa yang memiliki tingkat coping tinggi dapat mengambil keputusan untuk mengatasi masalah yang dihadapi, sehingga masalah tersebut dapat terselesaikan dan dapat menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Yaitu tadi seperti udah dijelaskan, contohnya kalau misalkan mahasiswa itu yang mengcoping stresnya tinggi, biasanya tuh mengatasinya menggunakan emotional focus coping, kayak, duh, gue ada tugas nih banyak, terus juga ribet juga. Nah, biasanya dia harus memecahkan satu persatu tugas itu dengan baik dan benar, nggak hanya asal-asalan kayak yang penting kelar gitu, enggak. Yaitu emotional focus coping. Selanjutnya, memanajemen stres. Yang pertama itu ada lakukan setiap kegiatan penting terlebih dahulu. Jadi setiap kegiatan yang harus deadline duluan yang mana harus dikerjakan duluan. Yang kedua, mencatat setiap kegiatan yang akan dilakukan. Jadi setiap ada tugas yang baru itu dicatat biar nggak lupa. Jadi tugasnya apa gitu. Terus yang ketiga, bekerja secara tenang, tetap fokus walau keadaan panik. Jadi kalau panik itu jangan tergesa-gesa, secara tenang, fokus. Walaupun emang dalam keadaannya panik, genting, ya kerjain aja dulu. Kalau semisalnya itu tergesa-gesa, tidak dapat menyelesaikan masalah. Yang keempat, berpikir secara tenang. Kita mikir nih, kalau misalnya hari ini deadline, nah kita tenang aja, pasti bisa lah, bisa ngerjain gitu, pasti bisa lah, bisa kita atasin. Yang penting kita bisa membuat tugas ini dengan cara selesai dan sesuai aturan-aturannya gitu. Yang kelima, memikirkan setiap hal yang sulit akan berlalu. Jadi kita itu misalkan ada tugas yang sulit, nah terus kita mikir, kok gue ini susah banget ya, terus kok ini tugas gue nggak kelar-kelar ya. Nah kita juga harus pikirin kalau setiap hal-hal yang sulit tuh pasti juga nanti bakalan kelewat lah tugas-tugas yang berlalu, yang sulit-sulit juga bakalan berlalu gitu. Yang keenam ada bekerja secara tidak terburu-buru. Nah, sama seperti yang poin ketiga, bekerja secara tidak terburu-buru. Jadi kalau misalnya walaupun panik, walaupun deadline-nya hari itu juga, jangan terburu-buru, karena kalau terburu-buru jadi nggak maksimal. Selanjutnya, aktivitas pengurang stres. Yang pertama ada, bila ada waktu senggang, sempatkan beristirahat dan lakukan kegiatan yang disukai. Yang kedua, lakukan kegiatan atau hobi yang sering dilakukan agar tidak bosan. Yang ketiga, berolahraga agar otak menjadi segar kembali. Yang keempat, meditasi atau yoga. Atau menjauh sejenak dari apa yang membuat diri kita stres. Yang kelima, jalan-jalan atau traveling. Jadi kita kalau misalkan capek ya jalan-jalan keluar aja dulu sebentar, keluar rumah atau mencari suasana baru, ngerjain tugas di luar gitu ya. Nah, terima kasih. Terima kasih Kak Hani. Iya. Oke guys, selanjutnya kita mau ice breaking. Boleh on-cam semua nggak? Ayo yang mau on-cam. Hani on-cam. Kalau suara gue kedengeran nggak? Suaranya kurang keras, Kak. Kita mau ice breaking. Boleh on-cam semua nggak? On-cam. Ayo. Dulu.
dulu. On-cam dong. Terus berempat doang, kita doang on-cam. Hey. Oke guys, kalau misalnya aku bilang pagi, tepuk tangan sekali. Kalau misalnya siang, 2 kali. Kalau misalnya malam, 3 kali. Udah paham belum? Udah paham belum? Enggak, ulangin. Udah Kak, paham banget. Kenapa? Coba ulang. Yaudah buruan keburu limit. Kalau misalnya pagi, tepuk tangan sekali. Kalau misalnya siang, 2 kali. Kalau malam, 3 kali. Udah paham ya? Mana ya on-cam-nya? Nggak kelihatan mukanya. Oke, kita coba ya. Pagi. Mana gak ada yang tepuk tangan, woy? Ayo dong, jangan malu-malu ini. Gimana tadi instruksinya? Kalau misalnya pagi, tepuk tangan sekali. Siang, 2 kali. Malam, 3 kali. Mic-nya dibuka semua, ayo. Oke. Buruan keburu limit. Ayo, pagi. Pagi. Siang. Pagi. Malam. Delay. Pagi. Ya, terima kasih. Oke, Dadah. kita mulai ya. Oke Kak Dina. Terima kasih semua yang sudah mengikuti. Oke, perkenalkan, aku Dina Fitria. Hari ini aku mau ngadain pelatihan stabilisasi emosi dan motivasi pada masa pandemi. Apa sih problemnya ketika kita sedang berada di pandemi COVID-19 ini? Yang pertama, kita pasti merasa khawatir, cemas, dan takut karena masa pandemi COVID-19, apalagi COVID-19 ini tuh penyebarannya sangat luas. Terus dia tuh penyebarannya sangat cepat melalui udara dan belum ada vaksinnya sampai sekarang. Udah hampir setahun kita diisolasi di rumah, cuman mungkin keadaannya kalau misalnya sekarang itu nggak semencekam pertama kali COVID-19 itu diumumin di Indonesia. Terus semua sektor kehidupan tuh pada awal-awal kayak sempat terhentikan. Kita PSBB, terus juga kita benar-benar belajar dari rumah, nggak boleh keluar kecuali untuk beli bahan makanan, gitu kan. Terus kita isolasi di rumah, sudah pasti ya. Terus pembelajaran jarak jauh tadi udah disebutkan. Terus dari semua akibat ini, kita tuh stres di rumah, nggak ngapa-ngapain, yang biasanya kita kegiatan, ngapain gitu, kayak jalan-jalan juga, kita stres di rumah,
dengan keadaan rumah. Apalagi kalau misalnya dengan keadaan rumah yang broken home, pasti menambah stres kan. Juga banyak penelitian di masa pandemi ini KDRT itu meningkat, gitu ya. Nah, terus banyak juga nih kayak gejala-gejala mental yang timbul akibat ini kan, kayak misalnya orang jadi OCD, terus jadi depresi, stres, gitu kan. Ya, lanjut. Apa sih stabilitas emosi itu? Nah, stabilitas emosi ini merupakan kemampuan seseorang dalam mengelola emosi. Nah, emosi ini kalau misalnya orang awam ini kan taunya kayak marah doang kan, padahal emosi ini adalah perasaan yang bisa meliputi marah, sedih, senang, benci, bangga, kecewa, dan lain sebagainya. Jadi emosi itu apa yang kita rasakan. Nah, apa sih stabilitas emosi ini? Itu merujuk pada konsep kecerdasan emosi seseorang. Individu yang memiliki stabilitas emosi yang baik mampu memahami apa yang sedang ia rasakan dan mengekspresikannya secara tepat. Namun, individu yang rendah stabilitas emosinya digambarkan sebagai individu yang sulit mengenali apa yang sebenarnya ia rasakan. Itu tipe ya. Oke, lanjut. Kecerdasan emosi ini meliputi 1. Self-awareness, itu kemampuan seseorang untuk mengenali, memahami perasaan, kekuatan, kelemahan, nilai, kebutuhan, dan tujuan serta dampaknya bagi lingkungan sekitarnya. Jadi, seseorang yang memiliki self-awareness yang tinggi tercermin dari kepercayaan diri yang baik dan penilaian diri yang realistis. Dia nggak merasa rendah diri, dan sebaliknya tidak merasa sebagai orang yang paling hebat. Terus yang kedua, self-regulation. Itu kemampuan mengendalikan dorongan atau perasaan yang mengganggu serta beradaptasi dengan perubahan. Nah, individu dengan self-regulation yang baik akan senantiasa berpikir sebelum bertindak. Mereka terbuka terhadap perubahan, tidak keberatan dengan ambiguitas. Yang keempat ada motivasi. Yang ketiga ada empati, kemampuan untuk memahami perasaan orang lain. Nah, empati ini mencerminkan kita dalam memperlakukan orang lain dengan reaksi emosi kita. Individu dengan empati yang tinggi berupaya memahami apa yang dirasakan orang lain dan tidak mementingkan diri sendiri. Oke, yang keempat itu ada keterampilan sosial. Di sini kemampuan untuk mengelola hubungan dengan orang lain, kemampuan untuk membina hubungan baik dengan orang lain. Seseorang dengan keterampilan sosial yang buruk tidak merasa penting untuk menjalin hubungan baik dengan lingkungannya. Nah, yang terakhir ini ada motivasi. Motivasi ini adalah dorongan seseorang untuk mencapai tujuannya. Motivasi ini seperti yang kita tahu dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Misalnya aja faktor internal kita kayak kita melakukan sesuatu ingin mendapat pujian. Terus lalu misalnya faktor eksternalnya itu kalau misalnya kita bekerja pengen mendapatkan gaji, itu seperti itu ya. Terus individu memiliki motivasi tinggi, memiliki hasrat untuk bekerja bukan sekedar untuk uang, status. Mereka cenderung persisten mencapai tujuan dan senantiasa optimis. Nah, kenapa sih kita perlu banget stabilitas emosi dan motivasi pada masa pandemi seperti saat ini? Yang pertama, karena kita itu saat pandemi itu pasti stres dengan keadaan yang ada, stres dengan mungkin ada keluarganya yang pendapatannya menurun, stres gimana caranya kita melanjutkan hidup untuk kedepannya. Dengan semua yang ada itu kita mesti memanage emosi kita supaya kita bisa berpikir nih apa sih yang mesti kita strategi apa yang kita butuhkan untuk menjalani kehidupan ini. Nah, motivasi dibutuhkan untuk menentukan nasib kita sendiri dalam mencapai tujuan itu. Jadi
gimana sih caranya kita melewati pandemi ini ya, meskipun vaksin belum ada, tapi kita tetap harus melanjutkan kehidupan kan. Mungkin kalau misalnya sekarang itu udah lebih enak ya, kita bisa jalan bareng sama teman, bisa melakukan kegiatan ekonomi, meskipun sektor sekolah tuh masih secara online gitu. Setidaknya kita bisa keluar rumah meskipun dengan protokol kesehatan. Gitu. Nah, dalam dunia kerja pun perusahaan lebih menekankan karyawan yang memiliki stabilitas emosi atau kecerdasan emosi yang baik daripada hanya memilih karyawan yang hanya pintar secara akademis saja, karena dunia kerja itu pasti kan membutuhkan teamwork yang bagus ya. Kalau misalnya orang yang nggak punya kecerdasan emosi, itu juga kurang berguna di dalam dunia pekerjaan. Seperti itu. Nah, solusinya apa sih untuk kita? Pertama, jujur pada diri sendiri dan keadaan sekitar. Nggak apa-apa kita merasa takut, kita merasa sedih, kita merasa marah pada keadaan, itu hal yang normal. Intinya adalah gimana cara kita melihat suatu permasalahan itu untuk kita temukan solusinya gitu. Jadi sebenarnya kita juga nggak boleh denial pada diri sendiri kalau misalnya kita lagi sedih, kita lagi marah. Nggak apa-apa kalau misalnya orang lain tuh tahu kalau misalnya kita sedang merasakan emosi kita gitu. Yang kedua, kenali apa saja yang menjadi penyebab stres. Tadi kita harus kenal diri sendiri, kenapa sih kita stres gitu kan. Misalnya kita stres karena tugas yang banyak, solusinya apa? Pasti kita ngerjain tugas tuh jangan SKS, sistem kebus malam. Jadi harus di-fill satu persatu gitu. Agar stres kita berkurang. Atau misalnya kita di awal-awal stres karena berita-berita tentang COVID itu yang naik-naik, padahal sekarang berita COVID itu udah nggak ada dan kita kayak ya jalan biasa kayak udah nggak ada COVID aja gitu. Jadi sebenarnya itu juga nggak masalah sih kalau misalnya kita menerima berita itu dengan apa ya, dengan pikiran yang khawatir, itu juga bakal menurunkan mental kita kan. Jadi kayak sekarang juga ada bagusnya sih meskipun harus mematuhi protokol kesehatan. Jadi kayak ya kita tahu COVID itu masih ada, tapi setidaknya kita tahu nih apa yang kita harus lakukan untuk menghindari agar tidak terkena COVID itu. Ketiga, senantiasa berpikir positif. Balik lagi ya, kita selalu berpikir positif agar kita tidak stres. Keempat, meluangkan waktu untuk memahami orang-orang di sekeliling kita. Nah, ada positifnya kita isolasi mandiri di rumah. Itu kita bisa meluangkan waktu dengan orang-orang di sekeliling kita yang biasanya kita sibuk seharian dengan aktivitas kita. Yang kelima, tingkatkan rasa humor. Gak ada salahnya nih kita kayak di rumah bosen, terus ya udah kita bercanda aja sama orang-orang sekeliling kita gitu. Yang keenam, mensyukuri apa yang kita miliki. Banyak banget orang-orang yang menjadi korban dari COVID-19, entah itu keluarganya, teman dekatnya, sahabatnya. Jadi kayak kita harus mensyukuri nih apa yang kita punya sekarang, terutama orang-orang di sekeliling kita, karena COVID-19 itu kan nggak memandang ya siapa saja yang terkena. Ada baiknya kita mensyukuri dan selalu menjaga apa yang kita punya. Oke, segitu aja dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman sekalian, makasih ya yang udah gabung dalam pelatihan kita. Terima kasih buat teman-temannya Dina, buat yang lain udah menyempatkan mini pelatihan ini. Jadi kalau ada kesempatan lain nanti
kami juga bisa membantu kalian. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Selamat wabarakatuh.